Halo, Halo, Assalamualaikum. assalamualaikum. Halo, halo. Iya, halo, assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Jelas, Pak, terdengar jelas. Oke, oke. Mas tadi lupa namanya dengan siapa ya? Nur Hadi, Pak. Mas Nur Hadi di mana sekarang? Sekarang domisilinya di kota Surabaya, Pak. Cuma untuk kelahiran asli dari Kabupaten Nganjuk seperti itu. Oke, tinggal di Surabaya berarti ya? Iya, tinggal di Surabaya sekarang. Oke, kemarin kan kirim WA ke saya katanya merasakan keajaiban salawat begitu ya? Iya, betul, Bapak Ustadz. Oke, coba dikisahkan. Pertama kali mendengarkan video saya itu kapan ya, Mas? Pertengahan tahun kemarin, Pak Ustadz. Sekitar bulan Pertengahan. bulan Juni. Iya, tahun kemarin. Oke. Bagaimana cerita waktu itu, ada masalah atau seperti apa? Maksudnya yang tahun kemarin apa yang ini, yang Bukan, untuk saya keajaiban yang tanyakan bahwa pertama sekali melihat video saya kan tadi katanya pertengahan tahun ini kan? enggak, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Nah, waktu itu bagaimana? Kenapa Ya. kok tiba-tiba memang sengaja mencari video saya atau bagaimana? Atau memang eh, mungkin ada permasalahan yang dihadapi sehingga cari-cari tentang amalan-amalan apa begitu? Enggak, waktu itu ya sedang cari di YouTube aja, terus ada salawat. Kebetulan kan emang sebelumnya itu saya suka mendawamkan salawat gitu loh, Pak. Oh, begitu. Cuma ya nggak banyak dan nggak tahu maksudnya keajaiban itu. Oke. Jadi waktu itu saya lihat dengan hadirnya salawat, ada yang ATM-nya terizin. Nah, itu saya menarik gitu loh. Terus saya lihat-lihat, terus ya sampai dengarkan sampai sekarang seperti itu. Oke. Dan pertengahan tahun ini, kalau nggak salah itu setelah hari raya tuh nggak salah ya. Kalau nggak salah Mas yang dapat, yang nggak kerja terus dapat itu loh, apa namanya? Apa ya, lupa saya. Cuma saya ingat tanggal 28 Juni kalau nggak salah itu. Terus juga ada yang dari Bapak Abu Bakar yang mendawamkan 25.000 terus dapat 500 juta itu ya. Kemudian saya genjot lagi untuk mendawamkan lebih banyak lagi seperti itu loh. Ya sebelumnya emang sudah mengamalkan, cuma maksudnya apa ya, sekedar gitu, cuma nggak begitu itu. Menurut saya cerita itu sangat menyentuh sekali yang dari Mas siapa ya, saya lupa, ada Nurnya juga gitu. Nur Halim, Nur Halim atau siapa ya? Nur Halim ya? Nah itu dia, itu saya tuh benar-benar tersentuh gitu, Pak Ustadz. Nah itu kemudian saya amalkan, mencoba 5.000 dalam satu kali setelah selesai sembahyang. Kemudian sampai satu hari itu kurang lebih ya bisa 15 atau 20.000, cuma kurang konsisten gitu, Pak Ustadz. Oke, selama Nggak selalu gitu. sejak 2019 sampai sekarang yang paling yang paling dahsyat yang Mas rasakan pertolongan Allah seperti apa? Yang kemarin itu yang menceritakan 25 juta itu ya? Bagaimana ceritanya? Ya, gini Pak Ustadz, kan istri saya itu sakit bisul, Pak Ustadz ya. Bisul di Sakit bagian bisul, mana? di bagian tangannya. Oke. Nah, karena sudah diobati, kemudian kan itu sudah ada mata itunya ya, bisulnya mau keluar gitu ya, tapi nggak keluar. Kemudian itu loh,
bahasa Jawanya itu di apa namanya, dicoblosi sama peniti itu loh Pak Ustadz. Oke, terus? Nah itu kena infeksi, Aha. akhirnya sudah datang di dokter pribadi, tapi cuma dibersihkan, dikasih obat, tetapi tetap seperti itu. Nah itu harus masuk ke rumah sakit. Nah akhirnya masuk ke rumah sakit, kemudian ternyata harus dioperasi seperti itu Pak Ustadz. Nah harus dioperasi, nah kan pakai itu ya BPJS ya. Ya. Nah setelah dicek, nah ternyata BPJS-nya tidak aktif Pak Ustadz. Maksudnya nggak pernah bayar Jadi ya harus selama lewat ini? umum. Nggak aktifnya bagaimana? Hah? Karena nggak pernah iuran bulanan, nggak pernah bayar atau bagaimana? Sebentar, gimana Pak Ustadz, kurang jelas? Tadi katanya kan BPJS-nya tidak aktif itu karena apa? Gini, awal tahun kemarin, itu kan kita pakai yang berbayar, Ya. kelas 2. Kemudian ada pemutihan, itu pindah ke yang gratis, kelas 3. Ya. Nah, selama pindah ke gratis, itu sudah dapat kartunya, tapi tidak pernah dipakai, belum pernah kepakai gitu loh. Oh begitu. Jadi baru sekarang ini pakai, jadi nggak tahu kalau BPJS-nya itu tidak aktif gitu loh. Terus Akhirnya mengaktifkannya saya ngurus di nggak langsung diaktifkan atau memang proses pengaktifannya susah atau gimana, ribet? gini, kemudian saya ngurus di kantor BPJS Surabaya. Nah, di sana diinformasikan BPJS yang dari pemerintah, yang dari pusat semuanya dinonaktifkan, seperti itu. Nah, akhirnya saya sampaikan kalau misalkan yang berbayar dulu itu misalkan kita bayarkan apa bisa. Nah, itu bisa tapi lewat online Pak Ustadz. Nah, itu lewat online itu caranya sangat ribet sekali gitu. Nah, sedangkan biaya dari operasi itu untuk operasinya aja itu 11 juta Pak Ustadz. Belum 11. dokternya, kamarnya, perawatnya itu jadi. Terus belum lagi kalau setelah operasi itu juga ada kontrol, kemudian juga rawat luka tiap 2 hari sekali. Itu kan totalnya ya sekitar segitu Pak Ustadz. Jadi waktu itu Mas di tangan ataupun persediaan uang yang ada pada Mas Nur Hadi itu sekitar berapa waktu itu? Belum ada atau nggak cukup? Tidak mencukupi Pak. Ya mungkin ada tapi harus ya tong sana sini. Jadi waktu itu saya bingung Pak Ustadz. Memberi putusan waktu itu tanggal 14 Oktober hari Rabu itu kan istilahnya masuk. Kemudian saya ngurus DPS tidak bisa, akhirnya harus lewat jalur umum Pak Ustadz. Jadi waktu itu juga ada perdebatan di keluarga seperti itu. Gimana ini? Ini harus segera ditangani. Kalau nggak ditangani tambah bahaya, bisa amputasi seperti itu Pak Ustadz, karena lukanya infeksinya sudah sangat parah, jadi harus dioperasi. Nah, sedangkan kalau kita lewat operasi itu lewat jalur umum seperti itu. Nah, terus bagaimana akhirnya? Akhirnya saya putuskan untuk lewat jalur umum seperti itu, karena ya harus lebih baik ini harta mungkin bisa dicari, kalau itu tangan, kalau misalnya amputasi, kalau sudah dioperasi wah repot gitu. Akhirnya ya saya pinjam saudara, terus menggadaikan BPKB seperti itu Pak Ustadz. Terus dapat pinjamannya atau gimana? Terus kita lihat jalur umum, ternyata dari RSI, waktu itu Rumah Sakit Islam Surabaya, itu juga ternyata ada kerjasama dengan Dinas Sosial, yaitu SKTM, surat keterangan tidak mampu. Tapi itu harus di ACC Pak Ustadz, kalau nggak di ACC ya sama aja. Di ACC oleh siapa? Ada kemungkinan, jadi masa ada kemungkinan ACC atau tidak. Kalau ACC ya bisa separuhnya atau bisa semuanya gratis gitu. Ya saya pasrah aja, saya lewat jalur umum, kemudian maaf Pak Ustadz, tadi saya belum sampaikan, saya Nur Hadi, seorang pemijat tunanetra Pak Ustadz. Maksudnya Mas tunanetra? Iya betul, saya tunanetra Pak Ustadz. Oke, terus Mas seorang tukang pijat, tukang terapis, maksudnya pasiennya tunanetra juga atau gimana? Pasiennya orang-orang awas Pak Ustadz.
Oh gitu. Jadi di musim Orang-orang pandemik seperti sekarang ini juga otomatis ya berkurang ya. menurut Pak Ustadz, iya betul, karena emang situasi dan krisis. Terus katanya kemarin itu Ya, akhirnya istrinya dapat keringanan biaya sampai digratiskan, itu gimana ceritanya? Coba diceritain. seperti ini Pak Ustadz, kan dari RSI itu kan juga mengajukan SKTM ke Dinas Sosial. Nah, waktu itu saya kan ada ini perkumpulan Persatuan Tunanetra Cabang Surabaya atau disingkat Pertuni Pak Ustadz ya. Iya. Kemudian saya menghubungi Bapak Ketua itu bahwa ini istri saya masuk ke rumah sakit haruslah jalur umum, ya harus biayanya segini. Nah, tapi kebetulan ada kerjasama dengan RSI, tolong dibantu untuk melacak di Dinas Sosial apakah betul dari pihak RSI ini mengajukan SKTM ke Dinas Sosial. Kalau emang betul, minta tolong untuk segera diproses seperti itu Pak Ustadz. Terus akhirnya bagaimana? Usaha dari Pak Ketua Pertuni itu juga ditanggapi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Jadi hari Rabu itu masuk, kemudian Kamis itu operasi Pak Ustadz. Ya. Kemarin baru itu Ketua Pertuni itu menghubungi Dinas Sosial, kemudian sampai sore malam terus ada informasi memang betul nama ini di lantai ini mengajukan SKTM seperti itu Pak Ustadz. Kemudian dari Dinas Sosialnya Jumat itu akan diproses seperti itu Pak Ustadz. Nah, Jumat pagi itu dari pihak RSI petugasnya itu menyampaikan, Bu, ini kok dari Dinas Sosial belum ada konfirmasi. Ini kalau nggak segera keluar untuk SKTM-nya, ini besok kalau pulang akan bayar secara umum gitu. Nah, Akan kaya? Gimana? Tadi bilang akan ngapain? Akan ngapain? Akan lewat jalur umum, maksudnya kalau SKTM-nya tidak keluar dari Dinas Sosial hari ini, itu besok kalau ibu keluar, maksudnya pulang ke rumah sakit, itu akan lewat jalur umum, jadi harus bayar semuanya gitu Pak Ustadz. Oke, terus bagaimana akhirnya? Akhirnya saya coba hubungi Bapak Ketua Pertuni, coba menghubungi Dinas Sosial, akhirnya ya tunggu sampai nanti satu hari ini gitu, hari Jumat waktu itu. Akhirnya terus kita tunggu survei dulu, nanti akan berkeluar. Nah, itu surveinya jam 11 sebelum Jumatan itu Pak Ustadz. Tetapi untuk SKTM-nya itu jam 10 itu sudah ada konfirmasi dari Dinas Sosial ke Bapak Ketua Pertuni itu tadi bahwa SKTM-nya sudah keluar. Alhamdulillah, saya langsung sujud syukur Pak Ustadz, karena kalau kita keluarkan biaya itu sampai segitu banyaknya Pak Ustadz. Oke, setelah disetujui berapa lama kemudian dioperasinya? Langsung dioperasi saat itu juga? Iya, waktu itu Rabu masuk, kemudian hari Kamisnya tanggal 15 Oktober bulan kemarin itu langsung dioperasi Pak Ustadz. Jadi itu belum ada saya nggak ada bayangan karena saya sudah nggak ini Pak Ustadz, saya sudah pasrah seperti itu. Jadi selama 2 malam itu saya nggak tidur, saya berdoa kepada Allah karena lewat BPJS tidak bisa, jalur umum jika tidak pasti, masih untuk SKTM tidak pasti bisa keluar apa tidak seperti itu, karena waktunya juga sangat mepet. Biasanya kalau lewat Dinas Sosial, kemudian harus kelurahan, lewat MBR itu prosesnya lama Pak Ustadz, dan itu pun juga katanya 3 bulan baru aktif. Jadi saya itu hanya berdoa 2 malam itu saya nggak bisa tidur, saya menangis memohon kepada Allah agar diberi petunjuk jalan keluar. Saya juga minta kepada Rasulullah supaya dibantu dengan fadilah dan berkahnya sholawat seperti itu Pak Ustadz. Oke, waktu Mas pertama kali mengajukan SKCM sampai kemudian dioperasi ada jarak berapa hari? Ada berapa hari? 2 hari Pak Ustadz. Jadi Kamis itu mulai
mulai Ketua Pertuni Persatuan Tunanetra Surabaya itu menghubungi dinas sosial. Oh, 2 hari aja ya, Itu. langsung di. Ya 2 hari aja Pak Ustadz. Oke. Jadi itu luar biasa seperti itu, karena saya nggak membayangkan, karena menurut ceritanya itu kalau kita mengajukan SKTM juga ribet sekali, harus nunggu konfirmasi dari kelurahan, harus lewat MBR seperti itu Pak Ustadz. Ya, terus Disurvey seperti itu Pak Ustadz. setelah selesai dioperasi kan ada harus cek apa lagi kan? Ya betul. Jadi setelah operasi itu juga ada kontrol setiap minggunya Pak Ustadz. Ah, itu bayarnya gimana? Bayarnya uang pribadi atau masih dibiayai oleh Dinas Kesehatan? Masih itu SKTM itu berlaku selama 2 bulan Pak Ustadz. Oh, Jadi ini begitu. masih berlangsung hampir 1 bulan, jadi masih berlaku sampai nanti 2 bulan itu Pak Ustadz. Jadi biaya operasi plus dengan biaya check up semuanya ditanggung oleh Dinas Kesehatan gitu ya? Iya betul, dinas sosial Pak. Oh, Dinas Sosial. Iya, iya, Ya, iya, iya. dinas sosial. Jadi alhamdulillah sekali tidak mengeluarkan sepeser pun uang. Itu Jadi kalau yang di DP total, kemarin, kalau misalnya, kalau kita lewat jalur umum, Heeh. itu kan kita harus DP dulu Pak Ustadz. Itu Iya. 4 juta waktu itu DP-nya, adanya cuma itu. Kalau Sebenarnya lewat dari RSI itu minta 5 juta, tapi karena waktu itu adanya cuma 4 juta yang ada, akhirnya yaitu DP-nya, dan waktu kita pulang itu dikembalikan Pak Ustadz. oke, kalau misalnya di total, kalau misalnya kita bayar lewat umum, itu biaya operasi plus semua itu berapa sih totalnya? Ya kurang lebih mungkin 25 juta Pak Ustadz. Masya Allah. Mungkin lebih- bisa juga lebih, karena operasinya aja itu 11 juta. Kemudian belum kamarnya, belum obatnya, belum dokternya Pak Ustadz. Kemudian juga kontrolnya, plus obatnya juga, terus rawatnya rawat luka setiap 2 hari sekali itu. Alhamdulillah. Jadi rawat luka sendiri pun istri saya bisa. Itu kalau nggak bisa, itu 2 hari sekali itu harus panggil perawat atau bidan yang bisa membersihkan lukanya, itu sekitar 300.000 Pak Ustadz. Oke, istrinya tunanetra juga ya Mas ya? Enggak? Oh enggak, istri saya alhamdulillah orang Awas dan bekerja di sebuah apotek, salah satu apotek di Surabaya gitu Pak. Orang awas itu apa sih maksudnya? Orang normal gitu ya? Iya, orang normal maksudnya Pak Ustadz. Jadi nggak ngerti saya orang awas itu apaan. Oke, terus Iya. itu tadi dokter bilang memang itu penyakit bisul, murni penyakit bisul atau penyakit apa? Iya, bisul, cuma karena ada infeksi itu tadi Pak Ustadz. Oh begitu. Ada infeksi dan juga mungkin ada pengaruh gula. Kebetulan istri saya juga punya gula darah seperti itu Oh, Pak Ustadz. diabetes gitu ya? Jadi itu pengaruh dari